Hmm, buka nama ya. Ya, baik. Perkenalkan nama saya Yosia Ramani Saputra. Nama saya Alexandra Duarta Lichen. Di sini kita akan menjelaskan yaitu tentang komponen komputer dalam IMK atau dasar sistem yang mendukung interaksi manusia dengan komputer. Apa itu pengertian IMK? IMK itu fokus pada desain evaluasi dan mengimplementasikan sistem komputer interaktif yang mudah digunakan oleh manusia. Terus, IMK itu dengan kepanjangan yaitu interaksi manusia dan komputer. Itu adalah bidang yang mempelajari bagaimana manusia berinteraksi dengan sistem komputer untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Kemudian yang selanjutnya adalah tujuan dari FK itu sendiri. Yang pertama adalah mudah itu digunakan, membuat sistem komputer yang intuitif dan mudah dipahami oleh semua pengguna tanpa memerlukan pelatihan khusus. Kemudian yang kedua, efisien dalam pekerjaan, meningkatkan produktivitas pengguna dengan meminimalkan waktu dan usaha yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Kemudian yang terakhir, nyaman bagi pengguna itu sendiri, menciptakan pengalaman interaksi yang menyenangkan dan tidak membuat frustasi saat menggunakan sistem komputer. Pentingnya IMK. Mengapa arti Anda itu penting dalam dunia ini? Jadi teknologi yang baik harus mudah diakses dan digunakan oleh semua. Terus yang kedua meningkatkan kepuasan pengguna. Jadi kemudian itu merasa puas dan terus menggunakan data itu sistem. Yang ketiga, mendukung produktivitas, yaitu membantu pengguna menyelesaikan tugas lebih cepat dan efektif. Yang terakhir, meningkatkan pengalaman pengguna. Desain yang baik membuat interaksi lebih nyaman dan menyenangkan. Dan selanjutnya definisi komponen komputer. Komponen komputer adalah bagian-bagian pembentuk sistem komputer yang bekerja bersama agar sistem dapat beroperasi secara optimal dan efisien. Kemudian, empat kategori utama komponen komputer meliputi perangkat input untuk memasukkan data, perangkat output untuk menampilkan hasil, perangkat pemroses untuk mengolah data, dan perangkat penyimpanan untuk menyimpan informasi. Peran komponen itu setiap komponen komputer memiliki peran spesifik dalam sistem untuk menggunakan manusia komputer sama penjualan. Jadi fungsi komponen ini yaitu meliputi memasuki data input, terus kemudian memproses data yaitu CPU, menyampaikan hasil yaitu output, dan menyimpan informasi yaitu surat pilihan bekerja bisa memiliki komunikasi dalam komputer dengan komputer secara efisien dan nyaman. Kemudian yang selanjutnya adalah sistem kerja komputer. Setiap tahap dalam siklus ini saling terhubung, membentuk sistem kerja komputer yang efisien dan terintegrasi. Proses kerja komputer mengikuti alur yang sistematis, yaitu input atau memasukkan data, kemudian proses atau mengolah data di CPU, kemudian output untuk menampilkan hasil, dan yang terakhir penyimpanan untuk menyimpan informasi yang digunakan untuk digunakan kembali. Yang selanjutnya hubungan komponen. Jadi tiap komponen komputer itu saling terhubung dan berkontribusi membentuk sistem terintegrasi yang memungkinkan interaksi manusia berjalan optimal. Nah, di hubungan komponen juga ada motherboard yang menjadi penghubung utama antar komponen, memastikan data mengalir lancar dari input ke pemproses, lalu ke output dan menyimpan secara otomatis. Kemudian yang selanjutnya pengertian perangkat input. Yang pertama definisi perangkat input, alat untuk memasukkan data atau perintah ke komputer. Kemudian fungsi utamanya adalah mengubah tindakan pengguna menjadi sinyal yang dipahami oleh komputer
Kemudian contoh perangkatnya seperti keyboard, mouse, scanner, dan mikrofon. Kemudian perannya dalam interaksi manusia komputer adalah dasar interaksi antara manusia dengan sistem komputer. Terus selanjutnya yaitu keyboard. Keyboard adalah setiap tombol pada keyboard itu memiliki fungsi spesifik, mulai dari huruf dan angka, hingga tombol fungsi khusus yang mempercepat interaksi pengguna dan komputer. Kemudian selanjutnya adalah mouse. Mouse adalah perangkat input utama yang memungkinkan pengguna menggerakkan kursor di layar dan memilih objek dengan mudah melalui klik. Kemudian dengan mouse, pengguna dapat bernavigasi antar muka, memilih menu, menyeret objek, dan melakukan berbagai interaksi visual secara intuitif dan efisien. Terus touchpads berfungsi sebagai pengganti mouse pada laptop. Untuk bisa menculik kemudian navigasi yang praktis dan efisien untuk pengguna sehari-hari. Kemudian selanjutnya adalah scanner. Scanner adalah perangkat input yang mengubah dokumen fisik seperti kertas, foto, atau gambar menjadi format digital yang dapat disimpan dan diolah oleh komputer. Proses pemindaian ini memungkinkan pengguna untuk mengarsipkan dokumen penting, mengedit gambar, atau berbagi informasi secara elektronik dengan mudah dan efisien. Berfungsi sebagai perangkat input visual gambar dan video ke dalam sistem komputer secara webcam dan kamera digital menggunakan video fotografi, perekaman video, serta berbagai aplikasi pengenalan wajah dan augmented reality. Dan yang selanjutnya ada mikrofon. Mikrofon berfungsi sebagai perangkat input suara yang mengubah gelombang suara menjadi sinyal digital untuk diproses oleh komputer. Penggunaan mikrofon sendiri meliputi komunikasi suara, perekaman audio, pengenalan suara, dan kontrol perintah suara pada sistem komputer modern. Oke, selanjutnya yaitu perangkat output. Perangkat output itu terdiri dari empat, yaitu monitor. Monitor itu menampilkan teks, gambar, dan video kepada pengguna secara visual. Visual, terus dua, speaker, menghasilkan suara dan audio dari komputer untuk pengguna. Yang ketiga, printer, mencetak dokumen digital menjadi bentuk fisik di kertas. Yang terakhir, proyektor, menampilkan tampilan komputer ke layar besar untuk presentasi. Selanjutnya monitor. Monitor adalah perangkat output utama yang menampilkan informasi visual dari komputer kepada pengguna secara langsung dan real time. Monitor menampilkan berbagai jenis informasi visual termasuk teks, gambar, dan video. Layar modern hadir dalam berbagai teknologi seperti LCD, LED, dan OLED dengan resolusi yang tinggi. Terus printer. Printer adalah perangkat output yang mengubah data digital menjadi dokumen fisik di atas kertas. Memungkinkan pengguna menyimpan informasi dalam bentuk cetak. Printer dapat mencetak berbagai format dokumen seperti teks, gambar, grafik, dan foto. Jenis printer umum meliputi inkjet untuk cetakan warna dan laser untuk kecepatan tinggi. Kemudian selanjutnya ada speaker. Speaker adalah perangkat output yang mengubah sinyal audio digital menjadi gelombang suara yang dapat didengar oleh manusia. Speaker menghasilkan suara atau audio untuk berbagai aplikasi seperti musik, video, game, notifikasi sistem, dan komunikasi visual melalui panggilan suara atau video conference. Output yang menampilkan dia untuk presentasi ruang kelas dan konferensi. Dengan proyektor, pengguna dapat berbagi informasi visual kepada audiens dalam skala besar, mendukung kolaborasi dan komunikasi yang lebih efektif dalam berbagai kegiatan. Kemudian selanjutnya ada perangkat pemproses. Ada empat. Yang pertama, CPU atau Central Processing Unit memproses instruksi dan mengelola komunikasi antar komponen sistem. Kemudian yang kedua ada motherboard.
yang atau papan utama yang menghubungkan semua komponen komputer. Kemudian yang ketiga ada prosesor, melakukan perhitungan matematis dan operasi logika pada data. Dan yang terakhir fungsi dari pemrosesan adalah mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna. adalah channel processing unit. Pusat mengendali komputer yang bertugas menjalankan instruksi program dan aplikasinya seluruh operasi sistem. Seperti itu, komputer CPU memproses data, melakukan hitungan matematis komponen untuk menghasilkan output yang diinginkan. Dan selanjutnya ada prosesor. Prosesor adalah otak komputer yang bertanggung jawab melakukan perhitungan matematis dan logis, serta mengelola seluruh data dalam sistem komputer. Kecepatan prosesor diukur dalam GHz dan menentukan seberapa cepat komputer dapat menjalankan instruksi program serta memproses informasi yang diterima. Motherboard. Motherboard adalah papan sirkuit utama berfungsi sebagai penghubung seluruh komponen komputer jadi satu sistem terintegrasi. Semua perangkat seperti CPU, RAM, kartu grafis, dan penyimpanan terhubung melalui motherboard. Tanpa motherboard, komponen tidak dapat berkomunikasi satu sama lain. Kemudian cara kerja dari pemrosesan data. CPU menerima data dari perangkat input, kemudian memproses instruksi melalui unit kontrol dan unit aritmatika logika atau ALU untuk menghasilkan output yang diinginkan. Proses ini melibatkan siklus fetch, decode, execute yang berulang dengan kecepatan tinggi, memungkinkan komputer menjalankan berbagai tugas secara efisien. Setelah diproses, data dikirim ke perangkat output untuk ditampilkan atau disimpan dalam memori untuk penggunaan selanjutnya. Makanya pengertian perangkat penyimpanan, perangkat penyimpanan ada empat. Definisi perangkat penyimpanan. Penyimpanan data file dan informasi penting secara permanen atau sementara. Terus yang kedua, jenis perangkat. Jadi contoh, hard disk, SSD, flash drive, dan penyimpanan cloud. Terus yang ketiga, kapasitas penyimpanan. Kapasitas bervariasi dari gigabyte hingga terabyte sesuai kebutuhan. Terus yang keempat, keamanan data. Data tersimpan aman dan dapat diakses kapan saja. Yang pertama, hard disk. Hard disk adalah media penyimpanan utama dengan kapasitas besar untuk menyimpan sistem operasi, aplikasi, dan data pengguna secara permanen. Hard disk menggunakan piringan magnetik berputar untuk membaca dan menulis data. Kapasitasnya bisa mencapai beberapa terabyte, menjadikannya ideal untuk penyimpanan jangka panjang. Yang kedua, SSD. SSD dengan kepanjangan yaitu Solid State Drive adalah media penyimpanan modern yang menggunakan chip memori flash untuk menyimpan data secara permanen. Dibanding dengan hard disk, SSD menawarkan kecepatan baca tulis yang jauh lebih tinggi, waktu booting lebih cepat, lebih tahan guncangan karena tidak memiliki komponen bergerak. Lalu yang ketiga ada flash drive. Flash drive adalah perangkat penyimpanan portable yang memungkinkan pengguna membawa data dengan mudah kemana saja, menjadikannya solusi praktis untuk mobilitas tinggi. Dengan kapasitas yang beragam dan, dan kemudahan pengguna plug to and play, flash drive menjadi pilihan utama untuk transfer data cepat antar perangkat komputer. Nah, jenis-jenis penyimpanan. Penyimpanan internal adalah media penyimpanan yang terpasang tetap di dalam komputer, seperti hard disk dan SSD. Kapasitas besar untuk menyimpan sistem operasi. Penyimpanan eksternal adalah media portable yang dapat dipindahkan seperti flash disk dan hard disk eksternal, memberikan fleksibilitas dalam transfer data. Yang kedua jenis penyimpanan dari kedua jenis penyimpanan saling melengkapi dalam sistem komputer modern, memungkinkan pengguna menyimpan data secara permanen sekaligus berbagai file dengan mudah. Kemudian alur sistem komputer bekerja. Alur kerja ini membentuk siklus interaksi yang memungkinkan manusia berkomunikasi efektif dengan komputer.
Sistem komputer bekerja melalui rangkaian proses yang terstruktur dari input, kemudian proses, kemudian output. Data masuk melalui perangkat input, diolah oleh CPU, lalu hasil ditampilkan melalui perangkat output dan disimpan untuk penggunaan selanjutnya. Lanjut ke integrasi komponen. Komputer bekerja secara terintegrasi, membentuk suatu kesatuan sistem yang harmonis untuk mendukung interaksi manusia dan komputer. Input, pemrosesan, output, dan penyimpanan saling terhubung melalui motherboard, memungkinkan pertukaran data yang efisien dan responsif terhadap perintah pengguna. Kemudian peran dari pengguna, pengguna adalah penggerak utama dalam interaksi manusia dan komputer, mengendalikan sistem melalui perangkat input dan menerima informasi melalui perangkat output. Setiap tindakan pengguna seperti mengetik, mengeklik, atau berbicara diterjemahkan menjadi perintah yang diproses ke komputer dan dikembalikan sebagai respon visual atau audio. Efisiensi interaksi. Interaksi yang baik antara manusia dan komputer menciptakan pengalaman pengguna yang efektif, nyaman, dan produktif bagi setiap pengguna. Desain antarmuka yang intuitif memungkinkan pengguna menyelesaikan tugas dengan cepat tanpa frustasi, meningkatkan kepuasan dan efisien kerja secara keseluruhan. Kemudian peran komponen komputer. Setiap komponen komputer memiliki fungsi penting dalam menjalankan sistem secara optimal dan mendukung interaksi manusia dengan komputer. Dari perangkat input, memasukkan data dan perintah dari pengguna ke sistem komputer. Kemudian perangkat memproses, mengelola, dan memproses data sesuai instruksi program yang dijalankan. Dan perangkat output menampilkan hasil pemrosesan dalam bentuk visual, audio, atau cetak. Dan yang terakhir penyimpanan, menyimpan data dan informasi secara permanen atau sementara. Nah, kerjasama komponen. Komponen. Input proses, output, dan menyimpan bekerja bersama dalam sistem terintegrasi sinergi, memastikan data mengalir lancar dari masukan hingga hasil akhir. Tanpa kerjasama yang baik antar komponen, sistem komputer tidak dapat berfungsi optimal. Setiap bagian saling bergantung untuk menciptakan pengalaman pengguna yang efektif. Sinergi komponen komputer menciptakan alur kerja yang efisien. Input menerima data, memproses mengolah, output menampilkan, dan penyimpanan menyimpan hasil. Lalu selanjutnya adalah hubungan komponen komputer dengan interaksi manusia komputer. Setiap komponen komputer dirancang untuk mendukung komunikasi dua arah antara pengguna dan sistem komputer. Komponen komputer merupakan fondasi utama yang memungkinkan terjadinya interaksi manusia dan komputer. Tanpa perangkat input, output, pemroses, dan penyimpanan yang bekerja harmonis, IIMK atau interaksi manusia dan komputer tidak dapat terwujud. Ini mengenai pentingnya pengenalan komponen. Mengenai komponen, komputer membantu pengguna mengoptimalkan teknologi, mengatasi masalah dasar, dan membuat keputusan tepat saat memilih perangkat. Pengetahuan tentang komponen komputer memberdayakan pengguna untuk menggunakan teknologi dengan lebih efektif, meningkatkan produktivitas, dan memaksimalkan potensi sistem. Kemudian yang selanjutnya perkembangan teknologi. Komponen komputer terus mengalami kemajuan pesat dari generasi ke generasi. Inovasi teknologi telah meningkatkan performa, kecepatan, dan efisiensi sistem komputer secara signifikan. Dari komputer tabung vakum hingga prosesor nano, setiap era membawa terobosan yang mengubah cara manusia berinteraksi dengan teknologi digital. Kemudian inovasi utamanya yaitu prosesor yang lebih cepat, penyimpanan SSD, layar dengan resolusi tinggi, kemudian yang terakhir perangkat portabel. Saya terima kasih. Terima kasih.